Shalom. Ya, ada hal yang baru Bapak Ibu di dalam gereja kita hari ini, bahwa kita akan menyampaikan salam dengan cara yang sedikit berbeda. Sebenarnya jabat tangan pun itu bukan budaya asli kita Bapak Ibu ya. Tetapi karena itu sudah berjalan dan bahkan sebelum kita lahir itu sudah ada Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tidak ada yang salah kalau kita mencoba hal-hal yang baru. Tetapi di dalam hal ini Bapak Ibu, kita bukan melakukan hal-hal yang baru lalu kemudian seolah-olah itu untuk mencoba merubah segala sesuatu, tidak Bapak Ibu. Tapi berkenaan dengan masalah yang kita hadapi, maka sekali lagi kita menyambut, kita masuk di rumah Tuhan dengan salam yang baru. Bapak Ibu senang? Ya, memang itulah ibadah Bapak Ibu selalu berubah. Ya, berubah mengikuti perubahan zaman ini. Dan seringkali secara rohani kita katakan ya ikut aliran Roh Kudus Bapak Ibu ya. Kemana Tuhan membawa kita. Bapak Ibu, di dalam ibadah terjadi dinamika yang luar biasa. Dan pada waktu kami menyusun program gereja untuk kebaktian Bapak Ibu, memang ada hal-hal yang sudah kita rencanakan. Tetapi banyak hal yang terjadi di luar rencana. Nah Bapak Ibu lihat waktu pengumuman-pengumuman kita yang sedang berjalan hari-hari ini, itu semua berjalan mendadak Bapak Ibu. Artinya sebelumnya tidak dipersiapkan, sebelumnya tidak diprogramkan. Sehingga kita melihat di sini Bapak Ibu bahwa ibadah adalah sebuah kegiatan di mana perubahan demi perubahan, dan perubahan itu sendiri ada di dalam ibadah Bapak Ibu. Sehingga inilah yang perlu kita pahami Bapak Ibu, bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu bergerak. Dan seharusnya lah kita mengikuti kemana Tuhan pergi. Amin. Hari ini tema kita adalah dasar dari pembaharuan rohani. Mari kita bisa lihat tema kita hari ini. Ya. Dasar dari pembaharuan rohani. Kalau Bapak Ibu datang jam 6 pagi, maka Pak Pendeta Dwien itu berbicara tentang pembaharuan rohani. Pembaharuan rohani itu apa? Pembaharuan rohani itu pada saat Tuhan memanggil kita, lalu kita taat dan kita ikut Tuhan, lalu kita tinggalkan apa yang menjadi kebiasaan dan apa yang sudah biasa kita lakukan, lalu mengikut Tuhan dan cara Tuhan, dan itu proses bagaimana kita meninggalkan zona nyaman kita dan akhirnya kita dibentuk menjadi baru di dalam Tuhan. Tapi hari ini saya mengambil yang berbeda. Saya mengambil dasarnya Bapak Ibu. Dasarnya apa untuk supaya pembaruan rohani itu terjadi di dalam hidup kita. Nah di dalam 1 Korintus 1 ayat 24-25 ini ayat kita, kalau Bapak Ibu membaca warta gereja maka ayat ini muncul. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah untuk semua orang, baik Yahudi bukan Yahudi, baik orang bodoh, orang berhikmat, baik orang yang lemah maupun orang yang kuat. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita bersama ini, maka tiga hal ini ada di antara kita. Ya. Sehingga bagaimana sebagai bangunan Allah, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan kita menjadi kuat di dalamnya. Sekali lagi, bukan oleh kuat gagah dan hebatnya seorang hamba Tuhan membangun gerejanya, tetapi karena Tuhan sendiri, karena kekuatan Allah sendiri, karena hikmat Tuhan, maka gereja akan terus bertumbuh. Gereja akan tetap ada sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin Bapak Ibu.
Tuhan menjadi dasar yang menjadi kekuatan dan hikmat kita. Lalu kita yang berikut di dalam Esra pasal 1 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi rupanya dasar dari kehidupan Tuhan Yesus yang adalah batu karang itu untuk membangun, mendirikan bait Allah. Gereja Tuhan, saudara dan saya yang menjadi tempat kediaman Allah. Tuhan sedang membangun, Tuhan sedang mendirikan. Dan kalau kita melihat latar belakang ayat ini Bapak Ibu, ayat ini muncul di 2 Tawarik pasal 36, ini WPDA kita. Hari ini kita yang terakhir di dalam 2 Tawarik pasal 36, dan di dalam ayat yang ke-23, 22-23, maka ayat-ayat ini sama dengan apa yang ada di Esra pasal 1 yang kedua. Diulang ya, ditulis ulang. Dan pada waktu kita melihat ini sebenarnya apa yang sedang terjadi. Maka kita tahu bahwa di akhir perjalanan keturunan kerajaan Israel atau Yehuda itu ada di dalam Raja Sedekia. Lalu kemudian sekali lagi karena hidup yang tidak benar dari Yoahas, dari Yoyakim, sampai yang terakhir Sedekia, maka genaplah apa yang ditulis di dalam kitab Yeremia. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menghukum bangsa Israel dan menyerahkan mereka dan membawa mereka di bawah sebuah tawanan. Dan hari itu pada waktu ayat yang ke-22 sampai 23 atau Esra pasal 1 ayat 1 yang kedua, maka setelah 70 tahun keruntuhan kerajaan Yehuda dan Israel, setelah 70 tahun, setelah satu generasi habis, maka muncullah ayat ini. Pada tahun pertama Kores Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, umat Tuhan, umat Allahnya, menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Bayangkan Bapak Ibu, 70 tahun. Itu satu generasi dan sudah lupa kepada janji Tuhan, kepada nubuatan Tuhan. 70 tahun engkau akan pergi, engkau akan dibawa pergi oleh orang-orang yang akan menjadikan engkau tawanan. Kok bisa? Apalagi di situ dikatakan Kores Raja Persia. Siapa? Tidak kenal Tuhan. Sekali lagi, karena kekuatan Allah, kekuatan Kristus, maka apa yang ditulis, apa yang dinubuatkan, apa yang diucapkan firman Tuhan pasti terjadi. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau gereja Tuhan berdiri, kalau kita percaya kepada Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita. Firman Tuhan katakan, bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Amin Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa percaya? Bagaimana kita bisa melayani? Itu semua tidak mungkin kalau tidak ada roh Allah di dalam hidup kita yang menggerakkan kita untuk merespon, menanggapi kebenaran firman.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membangun bait Allah, membangun kehidupan kita dengan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Maka di dalam Esra pasal 1 ayat yang ke-7 ditambahkan, ya. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar di Yerusalem, yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Jadi pada waktu mereka pulang kembali ke Israel untuk membangun bait Allah seperti perintah Raja Kores, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan melalui Raja Kores, beri kepada mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk membangun. Jadi mereka pulang dengan berlimpah, Bapak Ibu. Mari kita melihat di dalam ayat yang keempat. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Bukankah ini kekuatan Allah, Bapak Ibu? Bukankah ini hikmat Allah untuk kembali bait Allah itu dibangun? Tanpa kekuatan Allah, tanpa hikmat Allah, kita tidak bisa membangun kehidupan kita. Dan WPDA kita hari ini ada di Mazmur 27. Jadi Bapak Ibu kasih batas di Mazmur 27 dan kasih batas di 2 Tawarik 36. Maka kita akan kembali kepada 2 ini. Nah, di dalam judul firman Tuhan kita, WPDA halaman 3 Bapak Ibu di Warta Gereja, Mazmur 27 ayat yang ke-10. Ya, slide yang kedua tadi. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapak Ibu, Tuhan mau mendirikan gerejanya, tempat kediamannya, saudara dan saya. Dan Tuhan menyambut kita. Ini gambaran kepada kita bahwa sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada kemampuan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Di dalam cerita anak yang terhilang, anak bungsu, kita bisa melihat Bapak Ibu, bahwa sebenarnya anak ini sudah terputus dari surga, dari rumah bapaknya. Tetapi kita melihat sikap dari seorang ayah. Pada waktu anak bungsu itu kembali, melihatnya dari jauh, dia sudah tahu itu anakku. Dan dia berlari, Bapak Ibu, oleh belas kasihan dia berlari dan merangkul, menyambut dan mencium dia. Bapak Ibu, semua bukan karena kehebatan kita. Itu semua karena Tuhan. WPDA kita hari ini juga ada di dalam 1 Korintus 1 ayat 17. Sekali lagi kita lihat dulu WPDA kita Bapak Ibu ya. 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Salib Kristus menjadi jembatan. Salib Kristus menjadi penghubung bagi kita. Salib Kristus yang membuat kita, memberikan dasar kepada kita untuk kita dapat masuk di dalam sebuah kehidupan yang baru. Tuhan sedang membangun baiknya di dalam kehidupan kita melalui salib Kristus. Sekarang kita akan melihat poin yang pertama. Di dalam Mazmur 27 tadi, kita melihat ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingin, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu, pemulihan, pembaharuan dimulai waktu kita bertemu dengan Tuhan. Waktu kita ada di dalam rumah Tuhan. Waktu kita dijadikan ciptaan yang baru. Bapak Ibu,
menjadi satu pertanyaan bagi kita hari ini. Di dalam ayat yang keempat di situ dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, dan itu yang menjadi keinginanku. Apa yang menjadi permintaan Bapak Ibu? Yang menjadi dasar meminta kepada Tuhan. Aku minta Tuhan, karena aku mau, karena aku ingin, karena aku rindu. Apa itu? Diam di rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diam di rumah Tuhan menjadi sebuah permintaan, menjadi sebuah kerinduan. Tuhan katakan, Raja Daud katakan, 1 hari di rumah Tuhan itu perbandingannya 1000 hari di luar sana. Sehingga begitu luar biasanya Daud iri kepada burung-burung yang mulai bersangkar di bait Allah. Bapak Ibu, kita melihat bahwa Allah menyambut kita. Dia diam di rumahnya. Dia rindu bahwa setiap kita ada di dalam rumah Tuhan. Lihat 2 Tawarik pasal 36 ayat yang ke-15. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utus-utusannya, karena Ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Dia sayang kepada kita, Bapak Ibu, sehingga dia menciptakan sebuah tempat. Dia memberikan kepada kita baitnya, di mana kita saling bisa ketemu dengan Tuhan. Itulah dasar perubahan, itulah dasar pembaharuan. Sebab kita dikasihi Tuhan. Tuhan selalu mencari, Adam, di mana engkau? Adam, di mana engkau? Bapak Ibu, kalau hari itu Adam tidak ada di ibadah, di Taman Eden, di tempat biasa persekutuan itu terjadi, memangnya ada apa, Bapak Ibu? Ternyata Adam sudah melanggar firman Tuhan. Adam di dalam dosa, sehingga apa yang Tuhan ciptakan semua baik berubah menjadi semua buruk. Seluruh yang ada di taman ini boleh kamu makan, nikmati, tersedia, tanpa kamu mengusahakan, semua tinggal ambil. Tapi setelah jatuh dalam dosa, dengan berkeringat engkau akan makan hasil pekerjaanmu, dan itu sampai engkau mati. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak-anakmu, dan itu sakit-sakit penyakit terus sampai mati. Saudara, di rumah Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, diam di rumah Tuhan, disitulah pemulihan-pemulihan terjadi. Mari kita akan melihat di dalam Mazmur 27. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. 3 hal yang dilakukan Tuhan di dalam bait Allah, di rumahnya, di gerejanya, di dalam kehidupan kita, yaitu sebuah perlindungan. Tuhan memberikan kita perlindungan, itu sebabnya kita diam dengan aman. Amin, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu merasa aman, merasa nyaman ada di dalam gereja? Apakah di gereja ini menjadi sebuah keinginan yang pada akhirnya kita minta kepada Tuhan, aku mau diam di rumahmu. Bapak Ibu, karena disitulah kita mendapatkan kenyamanan, keamanan, pemeliharaan Tuhan. Pondok ini berbicara kepada kita bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka ada di pondok-pondok, mereka ada di kemah-kemah. Ya, di situ juga disebut, aku bersembunyi dalam persembunyian di kemahnya. Pondok kemah
membuat kita aman, membuat kita nyaman di dalam padang gurun, padang pasir kehidupan kita. Disitulah kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, persembunyian mendatangkan keamanan, pemeliharaan mendatangkan kenyamanan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan membawa kita sampai di atas gunung batu. Bagaimana hari-hari ini, sementara Tuhan Yesus belum datang, kita sedang dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Itulah puncak kehidupan kita. Itulah akhir dari tujuan hidup kita. Kita bertemu dengan Tuhan. Dan di rumah Tuhan memungkinkan pada akhirnya kita akan bertemu Tuhan. Amin. Tidak mungkin kalau saudara jauh dari rumah Tuhan lalu saudara akan selamat. Kalau Tuhan Yesus datang lalu saudara terangkat. Tidak mungkin, Bapak. Diam di rumah Tuhan, disitulah perlindungan. Diam di rumah Tuhan, disitulah persembunyian. Apa yang menjadi masalah kita hari ini? Waktu kita takut menghadapi sakit penyakit, waktu kita takut dengan menghadapi problem hidup kita di dalam rumah tangga maupun di dalam pekerjaan kita. Ingat, di rumah Tuhan. Hanya di rumah Tuhan kita mendapatkan perlindungan. Kita menemukan persembunyian kita. Kita menemukan aman dan nyaman di dalamnya. Mari kita akan melihat sebuah contoh, Bapak Ibu. Di dalam 2 Tawarik, sekali lagi saya ambil 2 Tawarik dengan tujuan dekat-dekat saja. Itu beberapa hari WPDA kita sebelumnya. Di dalam pasal yang ke-22, Bapak Ibu, itu Raja Ahazia. Ahazia memerintah dengan tidak benar dan pada akhirnya dia sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 telah ditentukan Allah. Yang di bawah, Yehu dipilih yang telah diurapi Tuhan supaya dialah yang menyelenyapkan keluarga Ahab. Bapak Ibu, Ahazia dia menikah dengan Atalia dan dia memperanakan keturunan yang jahat, Bapak Ibu, ya. Atalia adalah anak Isabel dengan Ahab. Dan dari keturunan itu maka kita melihat Atalia mencoba menguasai kerajaan sehingga anak-anak raja, Bapak Ibu, dibunuh semua. Tapi lihat ayat yang ke-10 dulu ya. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosafat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikian Yosafat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Seluruhnya sudah dibunuh, Bapak Ibu. Sayang dia nggak hafal anaknya raja saking banyaknya. Satu diculik. Anak ini baru lahir, Bapak Ibu. Baru lahir, belum 1 tahun, diambil dengan inang pengasuhnya. Kemana dia disembunyikan? Dia disembunyikan di bait Allah. Mungkin tidak terpikir oleh Atalia ya, bahwa anak itu ada di bait Allah. Dan 6 tahun sembunyi di bait Allah. Dia hidup di bait Allah dalam tempat yang aman. Dia hidup di bait Allah tersembunyi, bebas dari ketakutan. Tapi pada umur 7 tahun dia langsung mendeklarasikan. Imam hari itu mendeklarasikan bahwa inilah raja, inilah keturunan dari Daud yang layak menjadi raja, bukan Atalia. Dan akhirnya Atalia terbunuh. Bapak Ibu, ini sebuah kisah yang menggambarkan kepada kita bahwa Yoas
sejak masa kecilnya. Dia hidup, dia terpelihara, dia tersembunyi, dia disembunyikan dari segala sesuatu yang mengancam. Dia aman, nyaman, terpelihara di dalam bait Allah. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya akan tetap terpelihara, terjaga. Lepas dari ketakutan, lepas dari masalah bencana dan sebagainya. Kalau kita ada di dalam bait Allah. Amin. Yang kedua Bapak Ibu. Kembali ke Mazmur 27 ayat yang kelima. Kembali ke 4 dulu ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Mazmur 27 ayat 4. Menyaksikan kemurahan Tuhan di slide-nya saja. Lalu di dalam 2 Tawarik 36 ayat 23, menyaksikan kemurahan Tuhan. 2 Tawarik 36 ayat 23. Beginilah perintah Kores Raja Persia kepada kerajaan di bumi yang telah diberi karuniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Mendirikan rumah yang menjadi impian, yang menjadi kerinduan, yang ternyata itu bukan sekedar janji Tuhan, bahwa pada akhirnya mimpi itu menjadi nyata. Apa yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel, kembali ke tanah air, kembali ke Yerusalem, kembali kepada bait Allah, kembali kepada Tuhan. Itu semua karena kemurahan Bapak Ibu. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Di dalam bait Allah kita menyaksikan kemurahannya. Amin Bapak Ibu. Apa yang terjadi di dalam bait Allah? Apa yang terjadi di dalam ibadah-ibadah kita? Mari kita akan melihat di dalam Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 adalah penglihatan Yohanes terhadap surga, terhadap tempat kediaman Allah, tempat Allah bertata. Ayat yang kedua, segera aku dikuasai Roh Kudus dan lihatlah sebuah tata terdiri di surga dan di tata itu duduk seseorang. Nah, ini gambaran tentang kerajaan surga dan ini tempat tahta di mana Allah hadir. Dan ini gambaran bagi kita bahwa kita sedang ada di dalam bait Allah, tempat Allah bertahta, tempat Allah memerintah dan berdaulat. Lalu apa yang terjadi di dalam penglihatan itu selanjutnya ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan akan datang. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam bait Allah ada kekudusan Tuhan. Amin. Bangsa Israel, ya kalau kita zaman sekarang masuk gereja saja. Tapi zaman bangsa Israel untuk bisa masuk ke bait Allah Bapak Ibu, mereka harus membasuh. Di pelataran ada tempat pembasuhan. Baru boleh masuk. Artinya ini sebuah gambaran bahwa kita dicuci, dibersihkan. Di dalam bait Allah ada pujian, kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Di dalam bait Allah ada pujian, ada malaikat, ada kerubium yang mereka menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Ayat yang ke-9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di tahta itu, yang hidup selama-lamanya. Maka yang berikut ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu, di tempat ini, di bait Allah, di tahta Tuhan, kita datang di dalam kekudusan. Kita memuji menyembah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Dan waktu pujian dan penyembahan dinaikkan, maka kita menyembah, kita tersungkur di bawah kakinya. Bapak Ibu, apa yang sedang terjadi di dalam ibadah? Tuhan sedang menyucikan dan menguduskan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan sedang memperlihatkan kepada kita kehebatan, keagungan, kemuliaan. Hadiratnya ada di tengah-tengah kita waktu kita ada di dalam bait Allah. Kita melihat keindahan yang tidak pernah terjadi di luar sana. Yang ada hanya di dalam tempat kediamannya, di bait Allah. Bapak Ibu, waktu kita sadar kita datang ke rumah Tuhan, kita sedang bersama dengan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu akan berangkat dalam sukacita. Amin. Atau gini, jampiro, adem-adem, enak turu. Wis kok ae. Dan seringkali pujian mau selesai baru masuk. Apakah ini sebuah keinginan? Apakah ini sebuah permohonan? Tuhan, aku mau, aku ingin, aku rindu, dan aku minta. Setiap kali ada ibadah, aku ada di dalamnya. Pernahkah ada kerinduan seperti ini? Pernahkah saudara mempersiapkan diri di rumah? Oh besok minggu ya, jangan kemana-mana, ayo istirahat, bangun pagi kita kebaktian. Atau kita, wah yang penting kebaktian, saya ikut sore maunya, memangnya kenapa? Bapak Ibu, tidak ada yang salah. Tapi yang salah adalah kalau kita datang tanpa kerinduan, tanpa keinginan, tanpa permohonan. Tuhan biar aku ada di dalam rumahmu. Untuk apa Bapak Ibu? Diam, nyaman, senang, lepas dari segala beban. Tetapi yang lebih luar biasa, waktu kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Waktu kita boleh melihat pekerjaan Tuhan di antara kita di dalam hadiratnya. Waktu kita memuji Tuhan, Tuhan katakan aku bertahta di atas pujianmu. Waktu kita tersungkur sekali lagi Bapak Ibu, maka disitulah Tuhan menyatakan anugerahnya, kemuliaannya, berkat-berkatnya diberikan kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita lakukan itu dengan kerinduan. Kita datang ke rumah Tuhan untuk melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, di dalam Matius pasal 17, ini ada sebuah cerita Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada soko guru gereja, tiang-tiang gereja, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dibawa kepada sebuah gunung untuk melihat kemuliaan Tuhan. Lihat, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Ayat kedua ya, 17 ayat yang kedua. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Bapak Ibu, waktu kita ada di dalam rumah Tuhan, kehadiran Tuhan menyatakan kemuliaannya. Wajah Yesus berubah, pakaiannya berubah, lalu bercahaya. Lalu mereka kagum melihat kemuliaan Tuhan. Lalu Petrus katakan, Tuhan, kami bahagia di sini. Sudah, tidak perlu kembali, tidak usah turun Tuhan. Hari ini aku mau bangun 3 pondok, 3 tempat, 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Sudah, kita di sini saja. Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau. Waktu kita sudah melihat hadirat Tuhan, waktu kita sudah merasakan Tuhan hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan, keagungan kita rasakan betapa dahsyat Tuhan hadir hari ini. Maka Tuhan katakan apa? Tidak. Mari kita turun. Mari kita kembali. Dan begitu turun, begitu mereka kembali,
Mereka disambut sebuah tantangan pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan kepada kita, waktu kita sudah menyaksikan kemurahan, kebaikan, keindahan, kemuliaan dan keagungannya di dalam bait-Nya. Ingat, ada satu tugas bagi kita. Amin. Kembali, lakukan tugasmu, lakukan pekerjaanmu. Waktu kita melakukan segala sesuatu, ingat Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah memberkati kita di bait Allah, di rumah Allah, maka kita juga akan diberkati dimanapun kita berada. Di rumah kita, di pekerjaan kita, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Luar biasa Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita mempunyai sikap yang benar di dalam setiap ibadah. Ini awal pembaharuan. Jangan sampai kita hanya keluar masuk gereja. Sekian tahun. Sekarang ribut di medsos Bapak Ibu ya. 17 tahun seorang hamba Tuhan melakukan sesuatu yang aib. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu. Setiap kali keluar masuk gereja. Ingat Bapak Ibu, ini bukan untuk jemaat saja, ini juga untuk hamba Tuhan. Amin. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kami tidak bisa melihat kemuliaan, kami tidak bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Sekian tahun kita keluar masuk gereja, gak ada artinya Bapak Ibu. Buat apa buang waktu? Lebih baik di rumah saja. Tapi karena kita tahu bahwa Allah hadir di sini, maka kita semua berkumpul hari ini. Amin. Kita berkumpul hari ini karena ada Tuhan di sini. Amin. Kita berkumpul di sini bukan karena pendeta, ini bukan karena jadwal gereja. Bukan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Untuk beribadah, untuk menikmati bait-Nya, untuk bersama-sama dengan Tuhan sehidangan. Ini harinya Bapak Ibu. Tuhan katakan hari Sabat, hari perhentian, hari di mana Tuhan memberkati semua ciptaannya. Hari ini adalah hari pemulihan, hari ini adalah hari keberkatan bagi setiap kita. Tidak ada di tempat lain. Karena di rumah Tuhan inilah kita menyaksikan kebesaran Tuhan. Dan pada akhirnya kita sujud menyembah. Kita tunduk, kita takluk di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita. Kudus, berkenan, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Persembahkan hidupmu setiap minggu dalam kerinduan, dalam keinginan, dalam permohonan. Tuhan, hari ini aku mau mempersembahkan yang terbaik. Pujian dan penyembahan kami, persembahan-persembahan yang kami bawa untuk rumah Tuhan. Biar itu menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat tadi dikatakan, satu hal telah kuminta dan itu yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Apa yang terjadi di dalam bait Allah? Apa yang terjadi dengan bait-Nya? Mari kita melihat 2 Tawarik dulu 36 ayat 23. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Di dalam bait Allah, waktu kita diam, waktu kita menyaksikan kemurahan Tuhan, waktu kita menikmati Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan Allah menyertai kita. Amin saudara. Kalau Tuhan beserta kita, siapa yang melawan kita? Itu ayat yang luar biasa Bapak. Kalau Tuhan beserta kita, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Mazmur 27 ayat yang ke-6 mengatakan begini. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur
bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tegaklah kepalaku. Waktu kita ada di rumah Tuhan, diam, menyaksikan kemuliaan, menikmati bait-Nya, maka disitulah penyertaan Allah ada di dalam kehidupan kita. Waktu kita datang dengan tertunduk, aduh Tuhan, aku sakit. Aduh Tuhan, berat sekali hidupku. Aduh Tuhan, masalah demi masalah gak pernah selesai. Waktu kita datang dengan tertunduk, kita pulang dengan tegak kepala kita. Amin saudara. Amin. Karena di tempat inilah sekali lagi penyertaan Tuhan, kemenangan itu ada di dalam kehidupan kita. Waktu kita mempersembahkan korban, maka Tuhan katakan persembahan korban adalah persembahan untuk keselamatan. Dan waktu kita menyanyi bersorak bagi Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu, sorak-sorai kita adalah sorak-sorai kemenangan. Jadi nggak sembarang nyanyi seperti kalau Bapak Ibu ada di sebuah teater atau di sebuah gelanggang, hore, begitu, lain Bapak Ibu. Kita bertepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa, amin. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita sujud, kita bersorak bagi Tuhan, kita memuji Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi, disitulah keselamatan, disitulah kemenangan. Disitulah pujian, mazmur dan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan kita naikkan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan kita. Di dalam 1 Samuel 21, ini sebuah kisah tentang Daud. Setelah Daud begitu dielu-elukan, maka Raja Saul marah Bapak Ibu. Lalu dia berusaha untuk membunuh, cari di mana saja Daud dan dapatkan dia hidup atau mati. Waduh, kalau presiden, kalau raja yang memerintahkan ini Bapak Ibu, itu banyak intelijennya. Waduh, mau sembunyi kemana kita? Terdeteksi Bapak Ibu. Nah, kehidupan Daud seperti itu Bapak Ibu. Dia lari dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tempat ke tempat lain, selalu sibuk melarikan diri. Satu hari Bapak Ibu, di dalam pelariannya, ya mari kita melihat 1 Samuel 21. Di dalam pelariannya, waktu dia sudah kehabisan segala sesuatu, sudah tidak ada lagi perbekalan, sudah tidak ada lagi persenjataan, dan benar-benar letih karena dia lari daripada Saul, maka kita melihat di dalam 1 Samuel 21, ayat yang pertama, sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang yang bersama-sama dengan kau? Hari itu Daud sudah terkenal saudara ya, sehingga imam Ahimelek gemetar waktu melihat Daud datang. Jawab Daud kepada imam Ahimelek, Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Ini kebohongan Bapak Ibu ya. Ayat yang ketiga, maka sekarang apa yang ada padamu, berikan kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa kepadaku, hanya roti kudus yang ada, asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Bapak Ibu, di bait Allah, Daud menemukan makanannya. Dia dikejar-kejar, dia lari, dia lelah, dia sudah putus asa, dia sudah tidak ada tempat lagi untuk mendapatkan segala kebutuhannya. Tapi dia datang ke bait Allah dan dia ketemu imam. Aku lapar, aku mau makan. Enggak ada makanan Daud, yang ada roti sajian. Baik, berikan itu kepadaku, asal kamu tahir. Oh jelas, saya kan sedang berperang. Kalau kami berperang, kami betul-betul menguduskan diri. Kami tidak, kalau Bapak Ibu baca di sini, kami tidak berhubungan dengan perempuan. Pentahiran Bapak Ibu kalau bangsa Israel banyak hal. Ya, kalau perjalanan panjang, debu itu juga sebuah
kenajisan yang harus dibersihkan kalau mau datang ke rumah Tuhan. Termasuk Bapak Ibu hubungan dengan wanita. Sehingga waktu Daud katakan itu, oke, Imam Ahimelek memberi. Bapak Ibu, ini sebuah gambaran kepada kita. Waktu kita letih, lesu, beban berat, waktu kita menghadapi segala hal yang buntu, di sana sini dia sudah mulai kesulitan. Dia datang di rumah Tuhan, dia mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Yang kedua Bapak Ibu, di situ dikatakan, waktu peristiwa itu terjadi, maka ayat 7, pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Dok, seorang Edom, pengawas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, tidak ada kepadamu di sini tombak atau pedang, sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah terbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah, yang lain tidak ada, hanya ini. Jawab Daud, tidak ada yang seperti itu, berikan kepadaku. Ternyata di bait Allah dia ketemu musuhnya Bapak Ibu. Waduh, cilaka ini. Bagaimana aku harus menyelesaikan ini? Lalu ada senjata enggak? Yang ada pedang Goliat yang engkau kalahkan. Cukup dan berikan itu kepadaku. Bapak Ibu, di dalam rumah Tuhan, saya mau akhiri, saya mau katakan, kita mendapatkan segalanya. Amin. Dari rasa takut, dari kebutuhan jasmani, dari kebutuhan jiwani, dari kebutuhan rohani, semua tersedia bagi kita. Bagaimana sikap kita? Mari kita bangkit berdiri. Kita tahu bagaimana pembaharuan di dalam kerohanian itu terjadi pada saat kita ada di rumah Tuhan. Pada saat kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Pada waktu kita menikmati baitnya, maka disitulah rasa sayang, belas kasihan Tuhan ada. Disitulah segala berkat-berkat Tuhan dicurahkan kepada kita. Hari ini apa yang menjadi masalah kita? Percayalah, dia ada di antara kita hari ini. Dia sedang memberkati kita. Kalau kita ada sampai hari ini itu bukan kuat gagah kita. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya seberapa besar keinginan, kerinduan yang pada akhirnya menjadi sebuah permohonan. Tuhan, aku mau diam di rumah-Mu. Tuhan, aku mau menyaksikan kemurahan-Mu. Tuhan, aku mau menikmati bait-Mu. Sebab disinilah aku kenyang. Disinilah aku aman. Disinilah aku mendapatkan kenyamanan. Bapak Ibu, tidak ada di tempat yang lain. Hanya ada di rumah Tuhan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan dalam kerinduan dan permohonan bahwa ini menjadi bagian dalam hidupku, bahwa aku akan diam di dalam rumah Tuhan.